Van Halen ini memang sering sekali mengganggu manusia. Dia juga berkata dengan jujur dan mengakui hal tersebut. Itu dikarenakan pada 10 tahun selama gedung ini terbengkalai, ini sering banget dijadikan tempat untuk berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Mulai dari ritual pesugihan. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali pada segmen Sebelum Pukul 3 pagi. Pada segmen Sebelum Pukul 3 pagi kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Semarang. Tepatnya itu ke sebuah museum yang kalau misalkan kalian ke Semarang, belum ke sana itu berarti belum ke Semarang, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu ini adalah sebuah bangunan tua yang sekarang menjadi museum dan didirikan oleh Belanda pertama kali. Dikenal dengan nama Lawang Sewu dikarenakan gedung ini memiliki banyak sekali jendela dan pintu-pintu yang jumlahnya itu sebetulnya nggak sampai 1000. Tetapi karena untuk lebih mudah penyebutannya, maka orang menyebutnya dengan istilah Lawang Sewu atau Pintu 1000. Kita akan mengulas sedikit sejarah tentang terbentuknya gedung Lawang Sewu. Gedung ini sebelumnya digunakan oleh Belanda sebagai gedung administrasi untuk perkereta-apian Belanda. Dan Belanda berada di gedung ini selama kurang lebih dari tahun 1907 sampai dengan 1942. Nah, gedung ini dirancang oleh J.F. Kleinhammer dan B.J. Windup. Untuk arsiteknya sendiri bernama Cosmon Citron. Dari 1942 sampai dengan 1945, gedung ini kemudian dikuasai oleh tentara Jepang. Nah, tentara Jepang ini menjadikan gedung ini sebagai gedung untuk jawatan transportasi bagi tentara-tentara Jepang. Dan di bawah tanah atau di bagian paling bawah dari gedung ini digunakan sebagai tempat untuk eksekusi mati, kemudian sebagai tempat tahanan dari tentara Jepang. Lalu terjadi sesuatu yang membuat Jepang akhirnya mundur dari gedung tersebut sehingga gedung ini kembali dikuasai oleh Belanda dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Lalu dikuasai oleh Indonesia, yaitu dari TNI AD sebagai markas ya, dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1994. Nah, setelah itu, selama 10 tahun, gedung ini akhirnya terbengkalai. Nah, dari tahun 2009, gedung ini mulai direnovasi oleh PT KAI. Kemudian, tahun 2012, gedung ini dijadikan museum perkereta-apian milik PT KAI Persero. Ada yang unik dari gedung ini, kenapa gedung ini seakan sangat tahan sekali ya, dengan kondisi dan waktu yang begitu lama tetap berdiri kokoh seperti itu. Dikarenakan pondasi dari gedung ini tidak menggunakan pondasi-pondasi beton. Dia menggunakan batuan keramik, kemudian lantai bawah itu ya, lantai bawah dari gedung ini digunakan sebagai pondasi, kemudian sebagai sanitasi air. Lalu apa sih penyebab gedung ini menjadi angker? Nah, itu kan yang paling penting ya dalam konten kali ini. Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan hasil dari wawancara saya. Kebetulan kemarin dia datang ya, melalui metafisika kami berkomunikasi dan saya izin untuk menggambar sosok tersebut. Nah, sosok ini memberikan informasi-informasi mengenai kenapa sih gedung ini akhirnya angker. Apakah memang karena keberadaan makhluk gaib atau hanya karena ulah manusia. Dan saya gambarkan sosoknya seperti ini. Jadi beliau ini merupakan sesosok makhluk yang memang sudah lama sudah menghuni di sini sejak pertama kali Semarang itu buka hutan. Nah, dia ini menghuni sebuah pohon tua ya, pohon asem yang kemudian ditebang untuk mendirikan bangunan ini. Lalu dia dan kelompoknya kemudian pindah ke dalam gedung dan menghuni tempat tersebut sampai dengan hari ini. Namanya adalah Roosevelt Van Halen. Nah, Helen ini sendiri memang digadang-gadang sebagai penguasa tertinggi di sana. Dan memang benar, dari tingkat energinya sendiri, Helen itu memiliki energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian, banyak sekali orang-orang yang kalau misalkan mendengar kata Lawang Sewu, pasti dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis
hal-hal yang angker, bangunan tua, gedung tua, kemudian banyak sekali desas-desus yang beredar mengenai gedung tersebut. Van Halen ini memang sering sekali mengganggu manusia. Dia juga berkata dengan jujur dan mengakui hal tersebut. Itu dikarenakan pada 10 tahun selama gedung ini terbengkalai, ini sering banget dijadikan tempat untuk berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Mulai dari ritual pesugihan, ritual pembuangan jimat, hingga dengan ritual-ritual yang sifatnya itu lebih ke aborsi. Nah, pada saat itu masyarakat memang sering menggunakan tempat ini untuk hal-hal yang tidak beres, yang tidak baik. Kemudian tempat ini juga dijadikan tempat pembuangan sampah masyarakat pada saat itu. Karena memang energinya yang luar biasa di tempat itu, kemudian kelompok dari Helen ini sendiri sering dipuja-puja, dijadikan sarana oleh oknum-oknum spiritual, sehingga mereka ini kemudian banyak sekali kehilangan arah, ya bisa dibilang seperti itu. Karena mereka dimanjakan, mereka diberikan fasilitas, diberikan makan, kemudian segala sesuatu hal yang memang mereka inginkan itu dituruti. Sehingga saat itu Helen ini sempat dimusuhi oleh yang lainnya juga. Banyak sekali di situ sebetulnya. Ada yang seperti anak kecil, ada yang seperti orang tua, ada yang sosoknya itu seperti perempuan berbaju putih ya, alias kuntilanak, dan ada juga kuntilanak merah yang sering dikaitkan dengan keberadaan sosok Helen ini. Tetapi memang Helen mengakui dia sering menampakkan diri ya seperti bayang-bayang memakai gaun merah. Itu sebetulnya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperingatkan kepada pengunjung agar tempat ini selalu dijaga karena ini sangat bersejarah sekali. Kemudian ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa tempat ini memang pernah dijadikan tempat pembantaian, tempat eksekusi, apalagi di ruang bawah tanah. Helen sebetulnya tidak menampik hal tersebut. Namun jumlah korbannya itu tidak seperti yang selama ini disampaikan oleh banyak sekali orang-orang yang menyebarkan desas-desus seperti itu. Melainkan hanya 5 orang pemuda dari Indonesia yang dieksekusi oleh tentara Jepang. Nah, 2-nya itu ada di bawah tanah, maksudnya itu di ruangan bawah tanah dieksekusinya, dan 3-nya lagi itu dieksekusi di tengah-tengah gedung ini. Sehingga jumlahnya itu memang ada 5 orang. Kemudian seperti yang saya bilang dari awal, bahwa gedung ini sebetulnya angkernya itu bukan karena keberadaan mereka, melainkan memang campur tangan kita sebagai manusia. Manusia sengaja untuk mengundang makhluk-makhluk lain, bahkan ya seperti saya bilang, dijadikan tempat ritual untuk pesugihan, kemudian dijadikan ritual tempat untuk membuang jimat, membuang hal-hal yang sifatnya mistis yang digunakan untuk kejahatan, mereka buang di sana semua, tepatnya di ruang bawah tanah. Sehingga di ruang bawah tanah ini kalau misalkan dikeringkan, kalau memang masih ada sampai hari ini, itu bakalan ditemukan banyak sekali jimat-jimat yang berada di situ. Nah, kemudian memang ruang bawah tanah ini memiliki energi yang negatif sekali ya. Kenapa saya bilang negatif? Ini juga dijadikan tempat untuk pembuangan janin-janin hasil aborsi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga banyak sekali yang menggunakan tempat ini sebagai sarana untuk mencari ilmu batin atau ilmu kanuragan atau ilmu hitam yang digunakan nantinya itu untuk berbuat kejahatan juga. Kemudian selain itu digunakan juga sebagai tempat untuk menyelundupkan barang-barang terlarang pada masa itu. Jadi suasana angker yang diciptakan oleh makhluk-makhluk yang berada di sana itu sebetulnya murni bukan hanya karena keberadaan mereka, melainkan juga karena sepak terjang manusia. Sehingga gedung ini pada saat itu selama 10 tahun terbengkalai digunakan untuk keperluan yang sifatnya itu lebih kepada kesyirikan, kemusyrikan di dalam agama Islam. Dan memang kalau misalkan ada suatu tempat yang kosong, yang terbengkalai, kemudian digunakan untuk hal-hal atau keperluan-keperluan terkait dengan sihir-sihir jahat, maka tempat itu akan memiliki energi yang negatif. Untung saja saat ini Helen itu sudah mencoba untuk berbaur dengan masyarakat. Mereka itu mencoba untuk memperindah energi yang ada di Lawang Sewu. Sehingga mereka itu sebetulnya request kepada saya agar masyarakat kalau misalnya ke Semarang itu tidak perlu takut lagi untuk datang ke Lawang Sewu. Sehingga penghasilan kemudian juga
sejarah bisa didapatkan ya, kita membantu orang-orang yang ada di sana, dan kita juga bisa lebih mengenal sejarah-sejarah bangsa kita. Seperti yang saya bilang, gedung Lawang Sewu ini memiliki struktur yang unik sehingga dia kokoh ya, kemudian juga bertahan sampai dengan hari ini. Itu sebabnya menurut saya ini perlu diterapkan, perlu dijaga, perlu dilestarikan, kemudian dipelajari bagaimana mereka itu mengkondisikan itu ya. Karena yang kita tahu Semarang itu kan dekat dengan laut. Kalau misalnya terjadi banjir bandang, kemudian pasang air laut yang sampai ke daratan, ini kan sudah diantisipasi oleh perancang gedung tadi ya, dari arsiteknya tadi yang merancangnya, itu seperti itu. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari Lawang Sewu itu adalah setiap tempat yang kita datangi harusnya kita menjadikan tempat tersebut, hal tersebut, apapun itu sebagai tempat yang baik, sebagai sarana energi yang baik untuk masyarakat dimanapun kalian berada. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kalian memfitnah mereka. Karena keberadaan mereka itu sebetulnya memang sudah lama. Kita ini adalah aliennya. Sehingga seharusnya kita yang harus mengayomi mereka, bukan mereka yang harus mengerti kita. Karena bagaimanapun manusia itu adalah khalifah. Khalifah artinya penjaga, pengganti yang berada di atas muka bumi. Untuk itu mari bersama-sama kita lestarikan budaya kita, lestarikan sejarah kita, coba gali lebih dalam lagi, jangan segala hal itu dikaitkan dengan istilah-istilah mistis. Dan jangan pula kita secara mentah-mentah menolak kalau misalkan ada atau terjadi sesuatu yang sifatnya mistis, sifatnya supranatural, karena itu bisa menjadi sarana kita itu menjadi lebih dekat dengan Tuhan kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sebelum pukul 3 pagi. Terima kasih semuanya.